Tadi itu sama nyelotok tuh jangan-jangan Ya. MBKM ya, Merdeka Belajar Kamus Merdeka itu terinspirasi dari yang dilakukan IPB, jangan-jangan. Sudah tahu itu. Nobody knows ya, nobody knows ya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sobat kompetensi di seluruh Indonesia, selamat bertemu kembali di channel ini, channel yang dahsyat, channel yang peduli pada masa depan Anda. Hari ini saya lagi berkunjung ke kampus alma mater saya di IPB Dramaga Bogor ya. Saya jurusan TIN angkatan 22 dan saya ingin berbincang dengan salah satu tokoh di IPB ini yang luar biasa nih. Beliau adalah Dr. Alim Setiawan Slamet sebagai Direktur Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir. Assalamualaikum, Mas Alim. Salam. Apa kabar, Mas Alim? Baik, alhamdulillah, kabar baik. Oke, luar biasa. Kita tadi lagi ngobrol mengenai studi independen bersertifikat ya, yang kita akan tawarkan untuk mahasiswa IPB. Tapi saya justru akhirnya terdailut ya, saya diserap ya dengan penjelasan Mas Alim ini. Ternyata IPB sekarang itu sudah sedemikian maju ya dalam memberikan kesempatan belajar pada mahasiswanya, sehingga saya tertarik langsung bikin konten podcast pada hari ini. Nah, kita akan mulai pertanyaan pertama ya untuk Mas Alim ya. Jadi seperti apa IPB saat ini ya dalam memberikan kesempatan belajar pada mahasiswanya? Berikan 3 top statement yang kira-kira bisa menggambarkan apa yang sudah dilakukan IPB dalam mendisrupt ya metodologi cara belajar mengajar untuk mahasiswa. Silakan. Terima kasih Pak Yunus, ini senior saya karena saya juga di TIN angkatan 37. Oh, 37. 22 37 ya. sangat jornya sangat panjang ya. Oke. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Jadi kalau diminta menyampaikan 3 kata, yang pertama ini dari goals pendidikan di IPB, itu kita berubah. Yang tadinya goals pendidikan itu kan untuk transfer knowledge, gitu ya. Tetapi di zaman sekarang hari ini knowledge itu bisa diakses leluasa oleh para mahasiswa. Berbagai channel, berbagai saluran, ya, provider pembelajaran dan sebagainya banyak sekali, sehingga dan ditambah dengan teknologi informasi saya kira tidak sulit. Tapi yang justru kami pikirkan adalah di IPB adalah how to skill set building, bagaimana membangun ya skill apa untuk menjadi agile learner, powerful agile learner. Jadi pembelajar pembelajar yang lincah dan tangguh karena tantangannya yang sedemikian cepat berubah. Jadi kata-kata pertama saya kira tujuan dari pendidikan IPB adalah bagaimana lulusan IPB itu menjadi pembelajar yang lincah, jadi agile learner. Nah, karena itu kurikulumnya pun harus berubah. Gitu. Kalau dulu mungkin pembelajaran itu dibatasi di dalam kelas, di ruang-ruang praktikum dan sebagainya. Justru sekarang yang ingin dikembangkan adalah self-directed learning. Self-directed learning. Iya. Jadi bagaimana pembelajaran itu yang bisa mendukung passion, bisa mendukung minat dan talenta dari para mahasiswa. Nah, karena itu kata kunci yang berikutnya adalah fleksibilitas dan experiential learning. Jadi bagaimana kurikulum pembelajaran itu didesain untuk memberikan keleluasaan, fleksibilitas bagi mahasiswa, dan juga agar mahasiswa itu lebih hands-on terhadap persoalan yang ada, realita yang ada, dengan tadi pembelajaran yang memberikan pengalaman di luar kampus, begitu. Oke, Mas Alim, stop sampai di situ dulu. Sobat kompetensi di seluruh Indonesia, kita baru belajar 3 hal utama yang sangat-sangat penting. Yang pertama adalah to be agile learner. Kita sekarang knowledge era ya. Kita browsing knowledge bisa kapanpun, dimanapun ya. Mau malam, mau pagi, bangun tidur, bisa
akses dari manapun sekarang udah tersedia, dan inilah yang disebut dengan knowledge era. Ya. Dulu kita waktu zaman mahasiswa, bahkan mungkin zaman saya, bukan zaman Mas Salim ya, mencari pustaka ya, kita masih datang ke perpustakaan ya kan. Kita mau pakai laptop belum ada waktu zaman saya. Komputer kita mesti antri dulu. Saya ingat tuh, waktu mau bikin skripsi itu saya mesti menuliskan nama saya untuk minjem laptop di lab saya itu. Sekarang udah luar biasa ya. Jadi agile learner itu sesuatu yang kata kunci pertama. Yang kedua adalah self-directed learning. Jadi mahasiswa di IPB mau jadi apa terserah mereka ya. Betul. Mau jadi entrepreneur, mau jadi pengusaha startup, mau bekerja profesional di perusahaan boleh, mau jadi dosen juga boleh ya. Betul. Luar biasa. Dan yang ketiga itu adalah flexibility. Dan tiga hal ini para sobat kompetensi Indonesia ini adalah bagaimana IPB mendisrupt their self, mendisrupt themselves, ya kan? Ya. Karena kalau kita tidak mendisrupt ourselves, maka kita akan didisrupt oleh orang lain. Sekarang banyak cara-cara pembelajaran yang kemudian bisa mendisrupt cara-cara lama, ya kan? Sehingga kita harus mencari cara-cara baru yang sesuai dengan zaman. Dan tiga hal tadi itu menurut saya sangat inspired. Teman-teman dari university di seluruh Indonesia yang lain, saya pikir ini patut untuk mengikuti jejak ini ya. Karena sekarang nggak ada saatnya lagi mengekang mahasiswa dengan hanya belajar di kelas, belajar di lab dan sebagainya, itu menurut saya sudah nggak zamannya lagi. Ya, betul tidak? Betul. Oke. Yang kedua, Mas Salim. Yang kedua pertanyaannya adalah, ini dimulai sejak kapan? Artinya, kalau saya kan angkatan 22 itu masuk 85. Mas Salim tadi angkatan 37 masuk tahun 2000. Sekarang kan sudah saya itu kan ada yang masuk tahun 2019, 20, 21, bahkan 22 ini kan akan menerima lagi nanti ya. Nah tadi itu, pemikiran tadi itu dimulai kapan tuh, kalau boleh diceritakan pada sobat? Sebenarnya kalau perjalanan panjang pembelajaran atau pendidikan di IPB untuk sampai pada hari ini, memang salah satu tonggaknya itu di tahun 2005. Waktu itu IPB sudah menerapkan kurikulum major minor. Jadi setiap mahasiswa itu bisa mengambil major sebagai kompetensi utamanya, tapi dia juga bisa menambah kompetensi minornya, tambahannya, dengan cara dia mengambil sebagian atau beberapa mata kuliah di prodi yang lain. Jadi sebenarnya sudah merdeka juga di tahun 2005. Tetapi 2005? Berarti sebelum MBKM dideklarasikan ini sudah mulai tahun 2005 sebelum? Dengan konsep major minor. Karena kita berpikir waktu itu mahasiswa IPB itu tidak cukup dengan satu kompetensi, dia butuh kompetensi tambahan. Karena apa? Karena kalau hanya satu kompetensi, nanti persaingan itu di antara mereka saja. 100 lulusan dari prodi agronomi misalnya, dengan kompetensi sama, ya mereka akan kompet sama di antara mereka ya. Nah, tetapi kalau 100 ini itu yang satu punya kompetensi A dan B, satu kompetensi A dan C, satu kompetensi A dan D, yang satu dia punya kompetensi komunikasi, yang satu agronomis tapi dengan kompetensi computer science misalnya, yang satu, sehingga dia bisa compete dengan yang lain juga dan tidak compete dengan mereka sendiri seperti itu. Nah kemudian milestone kedua baru kita mulai kurang lebih 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 2018 kita mulai berpikir bagaimana mengembangkan kurikulum major ini yang tadinya tadi minornya itu masih dalam bentuk course, masih dalam bentuk single activity yaitu kuliah atau praktikum. Nah ini yang dengan kurikulum yang baru itu kita extend, kita perluas dengan multi activities, multi channel, multi activities. Artinya apa? Salurannya itu bisa banyak, kemudian aktivitasnya pun bisa sangat beragam. Karena arahnya tadi untuk outcome based education. Jadi sudah jelas dia mau jadi apa, punya kompetensi apa, punya skill set apa, aktivitas yang mendukung itu kita bisa rekognisi sebagai pembelajaran dia. Jadi self directed learning itu dia sudah jelas dari sejak masuk kuliah itu minatnya nanti mau kemana, dengan dosen pembimbing ini juga merubah mindset juga. Jadi dosen pembimbing ini tugasnya untuk membantu mahasiswa itu menyusun portofolionya dia selama 4 tahun. Nah pilihan-pilihan course-nya, pilihan-pilihan skill apa yang mau dia pelajari, kemudian aktivitasnya apa, itu yang menentukan mahasiswa dengan bimbingan para dosen tadi, gitu ya.
Iya, ini luar biasa nih, IPB ini luar biasa. Tadi itu saya mau nyelotok tuh jangan-jangan Ya. MBKM ya, Merdeka Belajar Kamus Merdeka itu terinspirasi dari yang dilakukan IPB, jangan-jangan. Sudah tahu itu. Nobody knows ya, nobody knows ya. Gitu. Tapi kita Ya, sudah sudah memulai. Jadi ini seperti blessing kalau Ya. orang Jawa bilang tumbuh ketemu tutup gitu loh Pak. Tumbuh ketemu tutup. Jadi Wah, klop ini banget. Filosofinya nih IPB gimana nih? ingin berubah, kemudian kebijakan nasional juga Ya. mendukung gitu ya. Jadi atmosfernya, ekosistemnya mendukung sehingga kita Ya. jadi lebih cepat lagi ini transformasinya. Oke, dan menyambung itu Mas Salim, saya mendengar tadi katanya mahasiswa IPB itu juga dilakukan pemetaan ya Ya, terhadap apa tuh potensi dan sebagainya, Potensi. sehingga pengembangan selama dia kuliah itu diarahkan pada namanya kalau di istilah di swasta kami itu strength management. strength management ya. Jadi kita fokus ke kekuatan mahasiswa itu daripada kita merectify kelemahannya. Itu hanya akan wasting time kan? Iya, Kita betul. memperkuat strength-nya. Nah, bisa nggak diceritakan sedikit apa itu? Tadi kan ada beberapa tes atau apa, kemudian ada tipe-tipe tertentu ya dari mahasiswa, golongan-golongan terus. Seperti apa itu? Ya, jadi dari awal untuk tadi membangun agile learner, powerful agile learner itu Pak Rektor, Pak Arief itu memang menekankan salah satunya yang pertama adalah bagaimana membangun growth mindset. Growth mindset. Growth mindset. Jadi bagaimana pola pikir mindset yang tidak hanya bertumpu pada kemampuan, tapi sebenarnya bertumpu pada mimpi, dream, cita-cita, Wow. gitu kan, bahwa setiap orang tuh bisa. Yes. Nah itu yang kita bangun dulu. Makanya setiap mahasiswa baru itu mengikuti pelatihan yang namanya Seven Habits. Seven Ya, Habits Stephen Covey. Stephen Covey itu wajib semuanya itu. Keren. Jadi agar mahasiswa itu proaktif, Yes, kemudian dia bisa memanage waktu dengan baik, dia terus bisa bersinergi, dia bisa mana mendahulukan yang penting, gitu kan, kemudian terus mengasah gaji dan sebagainya. Itu kan habit-habit yang ada di situ yang membangun sebenarnya growth mindset. Nah memang setelah itu kemudian mahasiswa mengikuti yang namanya talent mapping, pemetaan talent, mungkin tadi strength strength management gitu. Jadi mahasiswa itu di-assess kira-kira bagaimana pola dan interaksi belajarnya dia, pembelajaran. Nah, itu ya ada auditori, ada visual, ada estetik itu untuk mengetahui kalau dalam belajar mana sih yang lebih efektif. Apakah kalau di auditori mungkin dia akan lebih senang, akan lebih efektif, lebih masuk kalau dia mendengar. Makanya kalau di kelas saya atau di kelas para dosen itu lebih banyak auditori, mungkin akan lebih efektif kalau dosennya itu suaranya harus semerdu Krisdayanti. Jadi itu lebih masuk ketika dia menjelaskan begitu. Kalau dia visual misalnya mungkin ya PPT-nya atau videonya ya tidak hanya menggunakan PowerPoint lah, apakah misalnya dengan Canva atau apa yang lebih menarik. Karena itu lebih ini. Kalau kinestetik mungkin nanti polanya lain lagi. Nah itu ditangkap dari hasil talent mapping itu. Kemudian mungkin kepribadiannya juga, apakah dia termasuk orang yang introvert, extrovert. Karena mungkin dalam membangun dinamika kelompok, membangun kelompok ya ketika ada penugasan itu akan sangat bagus kalau kita mix gitu. Ya misalnya jangan sampai orang introvert ngumpul semua, extrovert ini gitu. Justru itu bisa diinin. Kemudian bagaimana gaya kepemimpinan dia begitu ya, sampai ke minat karir. Nah minat karir itu ada 4 kita petakan memang. Pertama ingin menjadi entrepreneur, kemudian profesional, kemudian dosen dan peneliti, researcher juga ada, kemudian yang ingin menjadi birokrat atau menjadi politisi dan seterusnya itu juga tercapture. Tetapi yang menarik adalah paling yang cukup dominan ini kurang lebih 32% menjadi entrepreneur. 32% jadi entrepreneur. Ya. Kemudian sekitar 38% lah hampir sama itu profesional. Ya sebagian memang ingin jadi dosen, peneliti, sebagian kecil ingin jadi tadi ASN, birokrat masih ada. Oh iya. Karena perlu juga mengurus negara kan harus orang-orang pintar juga. Begitu. Tapi yang menarik adalah ya kurang lebih 70% itu ingin jadi profesional dan entrepreneur. Gitu. Oke Mas Salim, sobat kompetensi Bisnis Indonesia, kita juga barusan belajar dari apa yang dilakukan Mas Salim di IPB ini dengan memapping tadi ya, sehingga lebih mengarah ya, pengembangannya itu lebih mengarah
apalagi di IPB juga akan diberikan kebebasan dalam belajar, dalam bahkan itu bisa dikonversi ke SKS segala. Jadi itu akan menjadi kombinasi suatu collaboration effort yang sangat-sangat ideal yang saat ini dibutuhkan ya. Sobat kompetensi, kalau boleh saya katakan bahwa seperti tadi saya katakan, banyak sekali university di dunia, tidak hanya di Indonesia, yang sekarangnya juga berpikir bagaimana disrupt ourselves. Ya, karena apa? Karena jangan nanti khawatir bahwa pada saat kemudian mahasiswa ini diajarkan semester 1, semester 2 sampai 8, pada waktu dia lulus ternyata irrelevant misalnya ya, dengan dunia nyata dan sebagainya. Salah satu itu ketakutan terbesar ya dari suatu perguruan tinggi ya. Oleh karena itu apa yang dilakukan IPB ini adalah contoh yang sangat-sangat baik, di mana semua institusi pendidikan ini harus bisa agile, harus bisa mengikuti perkembangan zaman ini dengan segala teknologi yang sekarang ada, memungkinkan untuk dilakukan seperti itu, memberikan keleluasaan dan kebebasan kemerdekaan untuk belajar bagi mahasiswa dan mengakomodirnya ya dalam konversi SKS. Oke, nah sekarang saya ingin mendapatkan dari Mas Alim ini your last statement, pesan ya kepada para pengamat dan juga para aktivis dunia pendidikan di seluruh Indonesia menghadapi situasi sekarang dan yang mendatang ini, apa yang mereka harus lakukan menurut Mas Alim? Iya, kalau salah satu quote yang menarik dari Charles Darwin itu kan, it is not the strongest species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive and adaptive to change, katanya. Jadi yang bisa bertahan itu bukan siapa yang paling kuat atau siapa yang paling pintar kan, tapi yang bisa bertahan itu siapa yang paling responsif, paling adaptif dengan perubahan. Syukur-syukur yang mampu memimpin perubahan, perubahan. Dan sebelum Mas Alim meneruskan, saya tambahkan Rupert Murdoch juga mengatakan bahwa sekarang ini bukan yang besar beating the small, tapi yang the faster akan beating the slow. Silakan teruskan. Nah, karena itu maka skill-skill yang dibutuhkan agar para mahasiswa kita, para lulusan kita, para generasi kita itu bisa tadi memimpin perubahan, tentu itu yang kita harus maksimalkan ya. Kita berikan ruang kepada mahasiswa untuk belajar di situ. Kata Jack Ma kan bukan lagi eranya kompetisi itu berbasis pengetahuan, tapi kompetisi berbasis kreativitas, imajinasi, begitu kan, independent thinking dan sebagainya. Sehingga ketika kita mendeliver ya pembelajaran di kampus ya, ruang-ruang itu yang harus kita buka. Bagaimana mahasiswa kreatif, bagaimana mahasiswa bisa berkolaborasi, communication skill-nya bagus karena dia harus share ide dan sebagainya. Kemudian bagaimana dia memecahkan persoalan yang kompleks. Jadi mahasiswa IPB tidak cukup hanya tahu pohon, tapi dia harus tahu hutan. Karena satu, yang lainnya sangat satu pohon ya, tapi harus tahu hutan. Karena itu ekosistem. Ya itu yang kita kembangkan agar dia punya cakrawala yang luas, yang broaden horizonnya ketika melihat segala sesuatu. Saya kira itu. Baik, Mas Alim. Saya belajar banyak dalam beberapa menit dengan Mas Alim, dan ini adalah Dr. Alim Setiawan Slamet selaku Direktur Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir IPB University, dan kita berhutang banyak sama beliau karena kita belajar banyak hari ini. Terima kasih kepada sobat kompetensi yang sudah menonton channel saya ini, dan saya juga terima kasih Mas Alim sudah sharing. Kita akan sambung lagi nanti ya di podcast berikutnya ya. Jangan kapok loh ya. Masih panjang. Oke, bantu saya dengan subscribe, like, comment, and share. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Salam kompetensi. Sobat kompetensi di seluruh Indonesia yang saya banggakan, terima kasih sudah menonton video ini. Manakala dirasa bermanfaat, dukung channel ini dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya.